lengkapnya adalah kecil dimanja-manja, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga, gitu ya. Itu kan sebenarnya gitu, Ustaz. Betul. Panjangnya begitu itu. Jadi kalau kecil dimanja-manja, muda foya-foya, gitu ya. Kemudian tua kaya raya, mati masuk surga. Jadi sebenarnya lebih ekstrim lagi itu. Iya. Itu hidupnya nggak enak itu. Tapi kemudian dulu kalau saya dan teman-teman di kampung menyampaikan jargon seperti ini gitu, itu biasanya komentar teman-teman kita yaitu surganya mbah kamu itu, gitu. Jadi berarti yang di surga ada orang dalam. Ya, di surganya ada orang dalam. Dan ternyata memang benar bahwa kalau kita menyimak panduan Al-Quran bahwa memang itulah yang diinginkan oleh kitab suci kita, panduan kita, yaitu Al-Quranul Karim. Karena begitu akhir-akhir ini saya mencermati kalimat panjang itu, Ustaz. Kecil dimanja, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga itu. Begitu saya mencoba untuk memikirkan ada nggak orang yang seperti ini, ternyata saya menemukan itu, Ustaz. Ya, saya mendapati di beberapa biografi dari ulama-ulama kita, dan diantaranya adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Gitu ya. Itu karena beliau adalah putra gubernur Mesir, gitu ya, yang bernama Abdul Aziz, adiknya Abdul Malik, gitu ya. Dan paman beliau Abdul Malik itu adalah khalifah yang ada di Syam, gitu. Maka beliau menghabiskan waktu kecilnya dengan semua kemanjaan itu, bahkan tiap bulan mendapatkan jelontoran uang saku dari pamannya yang khalifah itu Abdul Malik bin Marwan, yang nominalnya kurang lebih sekitar 1.000 dinar, gitu ya. Jadi karena Umar bin Abdul Aziz itu ketika kecil sama bapaknya disekolahkan di Madinah. Kenapa di Madinah? Karena di Madinah banyak jidi-jidinya, banyak kakek-kakeknya, karena beliau adalah keturunan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau di sana ada Abdullah bin Umar dan juga dididik oleh Abdullah bin Umar, gitu ya. Jadi kecil itu uang sakunya ketika mondok sudah segitu itu, Ustaz. Saya tambahkan sedikit, ke 1.000 dinar itu dikonversi ke rupiah biar kita paham. Oh Ustaz. iya. 4 miliar, Ustaz. 4 miliar. Sebulan, Ustaz. 1 bulan ya. 4 miliar itu nolnya 9. Buat saya itu banyak, Ustaz. Jadi saya bacain nolnya itu. Jadi banyak ya. 4 miliar sebulan. Itu uang sakunya ketika belajar di Madinah. Ya, setelah itu ya beliau sebagaimana disampaikan oleh Ibnul Jauzi dalam kitab tentang Al-Khalifah Al-Adil Umar bin Abdul Aziz, bahwa ketika usia muda beliau biasa membeli baju seharga 130 dinar. Coba tambahin nolnya, Ustaz. 130 dinar berarti 520 juta. 520 juta. 130 dinar. Saya jurusan saya kebetulan bukan matematik. 490 ya. Kalau dikali 4, 520 juta. 520 juta harga bajunya. Dan beliau mengatakan begini, Ustaz, aku itu kalau pakai baju baru, kemudian keluar kamar, lalu ada budak melihatku pakai baju itu, aku merasa bajuku sudah rusak. Masya Allah. Gitu ya. Kalau kita itu pakai baju baru, kemudian duduk hati-hati supaya tidak lucek begitu, Ustaz. Ya, itu Umar enggak begitu itu. Bahkan beliau keluar kamar, baju barunya dilihat budak, itu beliau merasa bajunya sudah usang. Padahal harga bajunya seperti itu. Dan hari itu ada tren namanya Misyah Umariyah, cara berjalan ala Umar bin Abdul Aziz. Karena beliau adalah trendsetter, anak muda yang jadi trendsetter, Ustaz. Jadi sampai cara berjalannya saja diikuti oleh anak-anak muda hari itu. Itu mudanya memang foya-foya, Ustaz, ya. Tapi dan tuanya juga kaya raya, Ustaz. Ya, karena beliau pada akhirnya menikah dengan sepupu beliau sendiri, putrinya Abdul Malik bin Marwan, khalifah. Ya, setelah itu beliau menjadi gubernur di kota Madinah. Setelah itu Abdul Malik bin Marwan meninggal dunia, digantikan oleh putranya Yazid bin Abdul Malik. Setelah meninggal dunia diganti oleh saudaranya yaitu Sulaiman bin Abdul Malik, khalifah ke-7. Baru kemudian khalifah ke-8 digantikan oleh Umar bin Abdul Aziz. Ya. Dan adapun mati masuk surganya, maka banyak sekali khobar-khobar
riwayat-riwayat tentang pengalaman spiritual yang terjadi pada Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, yang itu mengisyaratkan bahwa beliau adalah ahli surga. Dan khobar itu bahkan disampaikan oleh Nabi SAW ketika Nabi ketemu mendakwahi bangsa jin itu, Ustaz. Jadi Nabi mendakwahi bangsa jin, nanti turun surat Al-Jin itu, Ustaz. Lalu dari jin itu yang masuk Islam itu ada yang namanya Khorqa. Kemudian Nabi berkata kepada Khorqa, ya Khorqa tamuti nabi ardi falatin yadfanuki khairun nasi hina idin. Wahai Khorqa, wahai jin Khorqa, nanti kamu akan mati di tanah yang tandus, di padang pasir, dan kamu akan dimakamkan oleh orang terbaik hari itu. Dan ternyata nanti yang memakamkan Khorqa itu adalah Umar bin Abdul Aziz ketika Khorqa mengubah wujudnya menjadi ular. Gitu ya. Jadi ternyata real ya. Seperti itu ternyata real.